Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Oke, kembali lagi di podcast Arya Shoot selanjutnya. Jadi, pertama-tama gue mau ngucapin selamat tahun baru buat kita semua. Akhirnya kita udah survive dari tahun 2020 ya. Semoga 2021 akan jadi tahun yang lebih baik untuk kita semua. Oke, kali ini gue mau bikin sesi diskusi lagi karena apa ya, gue nggak nyangka aja kemarin tuh diskusi yang kemarin ternyata banyak banget yang dengerin. Maksudnya nggak banyak banget sih, cuma jadi milestone terbanyak podcast gue gitu kemarin. Mungkin pembahasannya menarik atau apa yang kalian suka dari apa dari pembahasan kemarin yang soal DJ TikTok bisa, apakah DJ TikTok bisa go internasional. Oh iya, eh update lagi. Diskusi gue yang kemarin itu ada yang komen waktu itu, katanya sebenarnya genre yang seperti itu, genre DJ TikTok yang kemarin itu, kalau buat lo yang belum denger diskusi gue kemarin, coba lu denger dulu sebelum episode ini ada tuh diskusi soal DJ remix TikTok. Jadi ada yang komen katanya bahwa genre ini sebenarnya sudah ada namanya, yaitu funkot. Funkot itu. Lu bisa cari FUNKOT itu funkot. Itu mungkin sudah masuk genre EDM gitu, EDM funkot. Dan gue juga sebenarnya dulu tuh gue sering lihat ada kayak hashtag funkot gitu. Cuma gue kira gue belum gue tahu ada genre funkot. Cuma gue belum pernah dengar musiknya seperti apa. Gue belum pernah apa ya istilahnya menggali lebih dalam funkot itu seperti apa gitu, patternnya kayak gimana. Dan baru pas kemarin ada yang ngasih tahu gue, katanya oh genre seperti ini tuh namanya genrenya funkot gitu, bisa disebut genrenya funkot. Pas gue cari funkot, dan ternyata bener funkot tuh yang seperti ini, seperti DJ DJ remix sekarang. Cuma mungkin DJ DJ remix sekarang tuh lebih apa ya, mereka eh lebih mengimprove suara mereka dari Fangkot gitu. Fangkot itu kalau nggak salah singkatan dari Funky Kota. Jadi ya mungkin dan berarti jawaban dari diskusi kemarin adalah bisa gitu. Genre seperti itu bisa menjadi go internasional karena Fangkot itu udah lumayan banyak yang kenal, dari luar negeri juga udah ada yang make genre Fangkot gitu kan. Jadi ya keep it up yang bikin genre-genre Fangkot. Oke, dan dijadi mix TikTok itu. Oke, back to the topic. Sekarang gua mau ngomongin soal apakah, ini diskusi ya, apakah menjadi hipster, menjadi pendengar yang hipster itu baik atau buruk gitu. Oke, baik atau buruk atau tidak apa-apa. Apakah pokoknya bagaimana jika kita menjadi pendengar yang hipster. Pertama-tama, hipster, kalau lu yang belum tahu hipster, hipster itu adalah sekumpulan masyarakat subkultur yang memiliki kesukaan akan hal yang dianggap memiliki jiwa seni, intelektual, dan berbeda atau tidak mengikuti selera pasar, bahkan jauh terkenal sebelum mencapai masa ketenarannya. Jadi istilahnya hipster itu orang yang
eh, untuk lebih lebih biar biar enak dijelasinnya, mungkin kalau di Indo disebutnya indie gitu, anak-anak indie. Jadi mereka yang mendengar musik yang belum terlalu terkenal, terus pas udah apa, jadi jauh sebelum terkenal mereka udah mendengarkan lagu itu gitu, mereka sudah mengikuti gaya atau fashion. eh Lebih tepatnya kalau hipster tuh ke fashion ya. Cuma kayak iya, anak indie juga kan ada yang fashionnya yang artsy banget yang kayak gitu, itu bisa disebut hipster gitu. Mereka tuh disebut kelompoknya namanya hipster gitu. Dan kita, karena kita nggak mau berbicara soal fashion, kita sekarang berbicara soal bagian musiknya. Bagaimana kita jika kita menjadi pendengar yang hipster? Jadi kita mendengarkan lagu-lagu ya, kita nggak mau mendengarkan, bukan nggak mau ya, kita tidak mengikuti selera pasar gitu. Misalkan lagu yang lagi mainstream ini kita dengarnya malah yang nggak mainstream gitu, malah kita nyari-nyari ke seluk-beluk yang terdalam untuk mencari artis-artis bagus tapi yang nggak mainstream gitu. eh menurut gua menurut gua menjadi hipster dalam menjadi pendengar yang hipster itu menurut gua tidak apa-apa. Bahkan ada sisi baik dan mungkin ada sisi buruknya. Sisi baiknya adalah kita jadi mensupport artis-artis yang sedang struggle untuk mencapai eh, untuk mengejar karirnya gitu, menjadi rockstar. Jadi banyak artis-artis yang eh, mencoba mencari ide yang baru, mencoba mencari sound yang baru, mencoba mencoba segala sesuatu hal yang baru gitu. Dan kalau bukan karena hipster-hipster ini, mereka tidak akan mendapatkan eh, kenyamanan dalam mempublikasikan eh, genre atau style mereka tersebut gitu. Jadi kayak misalkan ada satu musisi nih, dia pengen mencoba sesuatu yang beda. Dia misalkan nyanyinya dicemprengin lah, atau misalkan dia bikin lagu yang eh, pokoknya berbeda dengan orang gitu. Jadi dia sendiri pun mungkin hipster, bisa dibilang ya, bisa dibilang si orang ini pun hipster gitu. Dia kayak mungkin bisa dibilang hipster, atau mungkin dia tidak, apa ya, dia tidak pede. Jadi kayak dia ngelihat, kalau gue ngikutin pasar gue nggak akan menang gitu. Apa ya, sebagai orang yang baru mulai, kalau gue ngikutin pasar gue mungkin nggak menang, karena mereka label-label itu sangat pintar dalam hal promosi dan segala macam gitu. Sedangkan orang-orang yang lagi struggle gini, artis-artis yang baru mau mulai ini, mereka belum punya apa-apa gitu. Jadi mereka mencoba untuk mencari hal yang berbeda, mungkin seperti itu ya. Kayak, atau ya emang mungkin mereka hipster aja, mereka nggak, ya udah, gue nggak mau kayak orang, gue mending bikin sesuatu yang nggak mainstream gitu. Akhirnya mereka bikin, kalau nggak ada yang denger juga mereka pasti nggak pede mengeluarkan itu gitu. Tapi karena hipster-hipster ini, eh, hipster-hipster ini, atau kalian misalkan pendengar yang hipster, kalian bisa membantu gitu, kalian membantu artis ini sampai mereka mendapatkan confidence, terus mereka akhirnya mungkin menghasilkan duit dari lagunya, karena kalian yang mendengarkan mereka gitu, mendengarkan karya-karya yang mereka buat. Dan orang-orang kan belum tahu nih, jadi gara-gara orang-orang hipster ini yang mencari mencari sesuatu yang anti mainstream, mereka jadi, misalkan mereka nemu satu artis yang emang anti mainstream banget gitu kan,
Nah, si artis ini ya misalkan mereka benar-benar mensupport dengerin lagunya terus, kayak dengerin di YouTube, dengerin Spotify, artis ini jadi naik, punya duit, bikin album dan segala macam, mereka menjadi rockstar untuk mereka sendiri. Karena istilahnya karena hasil kerja mereka sendiri gitu. Jadi sebenarnya menjadi hipster itu baik untuk apa perputaran apa ya, bukan perputaran, istilahnya apa ya, baik untuk ekosistem musik, ekosistem industri musik, mungkin seperti itu ya disebutnya. Jadi kayak tanpa hipster nggak akan, istilahnya ya, nggak akan ada artis-artis yang mengeluarkan sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru. Nggak ada yang memperkenalkan kepada orang mainstream gitu. Hipster ini juga kan memperkenalkan kepada teman-teman mereka, pasti kayak misalkan dia nemu, wih bagus nih, dia setel, terus ntar temennya denger, lagu apa nih, iya lagu ini, terus akhirnya nyebar 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 dan menjadi menjadi banyak pendengarnya gitu kan. Dia membantu ekosistem industri musik gitu. Artis yang kecil bisa menjadi besar gitu, dan genrenya jadi ikut ke ini juga, ikut naik juga gitu. Jadi genre yang tadinya tidak dilirik oleh masyarakat karena hipsternya membawa mereka gitu, jadi kayak banyak orang yang dengerin, angka pendengarnya jadi tinggi juga, orang yang mainstream juga jadi ngeliat, oh genre kayak gini bagus juga gitu kan, jadi genre mereka terkenal, artis ini terkenal gitu kan. Jadi sebenarnya menjadi hipster itu baik gitu, cuma ada buruknya juga. Tadi yang gue bilang di awal, jadi pendengar yang hipster juga ada buruknya, jikalau kalian eh apa ya, malah merendahkan selera orang, malah merendahkan selera orang orang lain. Apa sih gua? Pokoknya kalau kalian sudah kalau kalian sudah merendahkan selera orang lain, itu jatuhnya kalian sudah salah. Bukan bukan merendahkan ya, seperti eh menganggap kalian adalah yang paling baik, atau kalian yang istilahnya penemu gitu. Mungkin bisa dibilang iya, kalian itu penemu musik-musik yang seperti ini, kayak musik-musik baru atau artis-artis baru gitu. Kalian penemunya gitu. Cuma kan eh, kalian gak bisa memaksakan selera orang gitu. Kalau itu belum belum ada orang yang emang baru mau denger musik kalau itu sudah terkenal gitu. Kayak misalkan kalau itu sudah diputar di mana-mana, baru mereka mau mendengar gitu. Lagu apa sih ini, baru nyari tahu. Nggak bisa semua orang disamakan seperti kalian gitu. Jadi eh, menjadi pendengar hipster boleh. Kalian boleh, istilahnya kalau dalam Indonesia kalian boleh se-indie apapun gitu. Kalian mau dengerin siapa misalkan paling indie, Bandanera gitu, 420 dulu kan indie banget tuh. Ya kalian boleh dengerin itu, cuma eh, kalian gak harus bilang kalau ya dengerinnya DJ Remix TikTok sih jadinya nggak tahu lagu-lagu bagus kayak gini. Itu udah salah. Selera musik itu nggak bisa dipaksakan. Musik, gue udah menganggap musik itu seperti makanan ya, seleranya berbeda-beda, selera orang berbeda-beda, lu nggak bisa maksain. Lu suka terong, terus ada orang yang gak suka terong, lu maksain orang tersebut, ya lu sih makanannya eh KFC, gua nih sukanya terong yang orang-orang nggak banyak orang suka. Ya gimana ya, kayak lu nggak bisa memaksakan selera orang gitu. Kalau misalkan nanti si terong ini sudah diracik oleh satu satu chef misalkan, kan
produser musik atau artis itu misalkan chefnya gitu kan, si terong ini sudah diracik menjadi sesuatu yang hype, orang-orang banyak yang suka, banyak yang ngomongin loh misalkan terong ini. Nah yang gak suka terong pun akan, wah mungkin enak juga ya kali, pas dia nyoba ternyata enak gitu, dia baru suka terong sampai sekarang karena racikan artis tersebut, atau karena racikan chef tersebut gitu. Jadi jangan jangan memaksakan selera seseorang, biarin eh, lu merasa selera lu bagus dari orang ya nggak apa-apa gitu, asal jangan diekspresikan atau diomongin ke orangnya langsung gitu. Lu boleh berpendapat lebih baik gitu, lu boleh merasa paling baik kayak misalkan, wih gua selera gue bagus banget nih gitu, selera dia kurang gitu misalkan. Cuma lu boleh merasa seperti itu dalam diri lu, itu bebas, itu hak lu juga gitu. Siapa gue ngelarang-larang lu seperti itu hak lu juga. Cuma jangan sampai lu eh apa ya, mengutarakan itu ke orangnya langsung gitu. Itu udah nggak baik dalam 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 hubungan pertemanan gitu. Kayak misalkan temen lu dengerin DJ remix TikTok terus lu langsung, lu mah dengerinnya DJ remix TikTok, lu nggak tahu lagu-lagu bagus, kayak lagu-lagu ini nih, lu dengerin bagus kan, lu mah nggak tahu lagu ini gitu. Kayak man, seriously gitu. Kayak ya pokoknya eh kalau lu sekarang apa yang gue bilang, lu adalah pendengar hipster, gue juga mungkin gue termasuk pendengar yang hipster. Jadi gue suka nyari-nyari artis baru, nyari-nyari artis yang belum dikenal sama orang gitu. Dan pas udah dikenal justru gue malah kayak nggak mau denger, bukan nggak mau denger, lebih ke gue nyari artis baru lagi karena yang sudah jadi mainstream gue udah pernah denger gitu, gue udah denger semuanya, gue udah denger semua lagunya. Gue juga seperti itu, gue adalah pendengar yang hipster gitu. Cuma gue nggak apa ya, nggak bilang kalau gua itu seleranya yang paling baik dari orang ya. Jadi orang bisa mendengarkan musik apapun seperti itu. Oke, gua udah nggak tahu mau ngomong apa lagi ya, kita tutup aja seperti itu. Jadi kalau lu pendengar yang hipster nggak apa-apa, itu baik kok untuk eh, ekosistem industri musik. Tapi asal jangan lu sombongkan itu ke orang lain. Oke? Sekian dari gua. Sampai jumpa di podcast Arya Shit selanjutnya. See you guys. See you guys. See you guys.